A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Kama an'amana alaina bi ni'matil Qur'an. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Atas namamu ya Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, segala pujian hanya milik-Mu ya Allah, Rabb semesta alam. Engkaulah yang memulai segala sesuatu, yang terdahulu dan yang mengawalkan. Atas karuniamu yang agung dan kemurahan-Mu yang mulia, Engkau menjadi pintu harapan. Tahun baru ini sudah tiba. Kami berlindung kepadamu dari bujukan iblis syaitan dan para pembantunya di tahun ini. Kami pun mengharap pertolongan-Mu dalam mengatasi hawa nafsu yang kerap mendorong kami berlaku jahat. Kepadamu kami memohon bimbingan agar aktivitas keseharian kami senantiasa mendekatkan kami kepadamu. Wahai Tuhan, pemilik kebesaran dan kemuliaan, terima kasih ya Allah. Terima kasih atas segala karunia. Semoga tangan-tangan mereka yang hadir di sini menjadi tangan-tangan-Mu yang bekerja memberi kesembuhan kepada siapapun yang mereka sentuh, menjadi cahaya yang terang di tengah-tengah mereka yang merindukan cahaya, menjadi rahmat bagi semesta. Izinkanlah ya Allah pengetahuan-Mu membawa kami menjumpai-Mu dalam diri kami, dalam diri setiap makhluk, dan kemanapun kami mengarahkan pandangan kami. Allahumma rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah ya Rabb, sempurnakanlah bagi kami cahaya kami dan ampunilah kami, sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Amin. Amin. Bapak dan Ibu, sahabat-sahabat ramuan, juga sahabat Quran dimanapun berada, selamat malam, selamat tahun baru, ayyuhal mu'minun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih melanjutkan keterangan tentang dimensi waktu di dalam Al-Quran yang berkaitan dengan waktu siang atau naharon. Sekarang kita lanjut ke waktu duha. Ya. Duha. Ini yang ketujuh ya. Nah, karena semuanya ada 10, ada 10. Jadi di dalam waktu duha itu atau dimensi siang ada waktu namanya duha. Duha dari kata dohaya. Dohaya artinya panas matahari, kena sinar matahari, tampak, jelas, tidak mendung, muncul, lahir, mengorbankan, menerangkan, menjelaskan, melahirkan, berjemur, atau mandi sinar matahari, eh, waktu matahari terbit, waktu duha, atau tempat-tempat sekitar kota. Dohaya juga berarti terang-terangan, tidak ada mendung, cerah, pelan, dan tidak tergesa-gesa. Nah, ketika duha diartikannya sebagai dimensi waktu, sering duha diterjemahkan, diartikan itu siang hari atau waktu sepenggalahan matahari naik. Itu antara jam 8 sampai jam 10-an. Nah, di dalam Al-Quran ada beberapa kata yang disebutkan berkaitan dengan waktu duha, tapi tidak banyak ya, ada sekitar tidak lebih 10. Nah, duha itu diterangkan dalam Quran adalah suasana surga. Suasana surga di mana di dalamnya tidak merasa dahaga dan tidak pula kepanasan gitu. Tidak ada dahaga, tidak ada kepanasan. Terang tapi nggak kepanasan gitu, istilahnya gitu ya. Itu namanya duha. Nah, misalnya kita lihat di surah 20, 119. 20, 119. Surat 20, surat Toha ayat 119. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan sesungguhnya kamu tidak akan merasa dahaga dan tidak pula akan ditimpa panas matahari di dalamnya. Nah, tadha. Wa annaka la tazma'u fiha wa la tadha. Tadha dari kata duha.
Dan sesungguhnya kamu tidak akan merasa dahaga. Fiha, di dalamnya, di dalam surga. Wala tadha, dan tidak akan ditimpa duha. Ditimpa duha artinya ditimpa panas matahari. Makanya tadi salah satu arti duha adalah sinar matahari atau ketika matahari bersinar atau terbit. Nah, di surga tidak akan mengalami duha, tidak akan terkena sinar matahari. Itu suasana surga namanya. Nah, terang tapi tidak terik gitu ya. Tidak terkena sinar gitu. Berarti ada pelindung. Juga bisa dilihat di surah apa di ayat. Ini mundur dari 117, lihat itu, Pak. Ada surganya nggak kebaca nih dari ayat sebelumnya nih. Ya. Oke, ayat 117 ya. Surat Toha, surat ke-20 ayat 117. Maka kami berkata, hai Adam, sesungguhnya ini atau iblis adalah musuh bagimu dan bagi istrimu. Maka sekali-kali janganlah sampai ia mengeluarkan kamu berdua dari surga yang menyebabkan kamu menjadi celaka. Sesungguhnya kamu tidak akan kelaparan di dalamnya dan tidak akan telanjang. Dan sesungguhnya kamu tidak akan merasa dahaga dan tidak pula akan ditimpa panas matahari di dalamnya. Nah, jadi ada tadha. Tadha itu matahari bersinar atau terik terik matahari gitu ya. Nah, di surga tidak akan terkena terik matahari itu, gitu. Nah, berikutnya ayat tentang duha lihat di surah 91 ayat 1 surat Asy-Syams ya. Surat 91 Asy-Syams ayat 1. Demi matahari dan cahayanya di pagi hari. Ya, ini Untuk cerita apa? Demi matahari dan cahayanya di pagi hari. Waduhaha. Duha berarti waktu pagi di mana matahari sudah bercahaya gitu. Demi matahari dan cahayanya di waktu duha. Diartikannya pagi hari. Jadi hari ketika pagi di mana matahari sudah bercahaya gitu. Itu artinya duha gitu. Nah, berikutnya kita lihat lagi di surah 93-nya, surat Ad-Duha. mulai satu, Bang. Ya, satu. Surat 93 Al-Duha ayat 1. Demi waktu matahari sepenggalahan naik. Nah, itu duha, diartikannya gitu. Waktu matahari sepenggalahan naik. Ya, kalau diukur pakai galah itu satu tombak naik itu. Ya sekitar jam 8 lah. Kalau para unta itu sudah ke lapangan, sudah mulai berjemur itu para unta kalau di Arab. Ya, lah satu lagi ada di surat 7 ayatnya 98. Surat 7 Al-A'raf ayat 98. Atau apakah penduduk negeri-negeri itu merasa aman dari kedatangan siksaan kami kepada mereka di waktu matahari sepenggalahan naik ketika mereka sedang bermain? Ya, ada kata duha juga. Awa amina ahlul qura ayyatiyahum ba'suna duha. Duha itu matahari sepenggalahan naik. Nah, jadi ini informasi bahwa datangnya bencana itu atau ada bencana yang datang di waktu duha. Kalau masih ingat Bapak Ibu, itu waktu tsunami Aceh itu di waktu duha. Kalimatnya apa coba? Atau apakah penduduk negeri itu merasa aman dari kedatangan siksaan kami kepada mereka di waktu matahari sepenggalahan naik ketika mereka sedang bermain? Jadi para ibu sudah rapih memandikan anaknya, dirapih itu mereka lagi pada main tuh di pantai di mana tiba-tiba air datang kan. Nah itu ya waktu duha tuh antara 8 sampai jam 10 kan. Jadi berhati-hati dengan waktu duha gitu. Itu beberapa keterangan tentang waktu duha. Waktu duha artinya waktu di mana matahari sepenggalahan naik gitu. Dan di waktu duha itu juga bisa saja ada bencana yang datang. Ketika kita sedang main, sedang lalai, tiba-tiba datang gitu kan gitu. Ya makanya harus selalu berhati-hati. Nah setelah duha, kemudian ada zuhur.
Zuhur ya. Zuhur dari akar kata zoharo. Nah, zoharo itu artinya siang. Siang muncul tampak terang punggung mendaki memanjat mengalahkan mengetahui membantu menolong melahirkan menjelaskan mengumumkan menyatakan kemudian Zuharo itu mengangkat derajat kedudukan gitu atau berjalan di tengah hari mengendorse apa mengendorse tuh kalau iklan tuh ya mengendorse itu kan memperlihatkan menampakkan gitu iklan gitu. Nah itu Zoharo juga Zoharo itu menampakkan atau mengendorse kalau sekarang tuh mengendorse. Ah, kalau artis mengendorse sih dapat jatah ya. Dapat royalti. Pak Salimin ada yang pernah nawarin ngendor nggak Pak? Enggak ada. Mengendorse, mengendorse apa ya dulu? Nanti ada yang mengendorse itu Pak obat-obat iya obat penyubur rambut jenggot. Ya, mengendorse. Nah, itu Zuharo juga. Zuharo juga artinya saling menjauh, saling membantu juga. Berdalih, berdalih, berpura-pura, berhati-hati, mengatasi. Hama juga Zuharo tuh. Hama yang banyak itu juga Zuharo. Jalan darat. Jadi Zuharo tuh identik dengan punggung, nampak, terlihat gitu ya. Dan seterusnya. Atau waktu zuhur. Zoharo juga artinya menampakkan atau mendemonstrasikan, demonstrasi, memperlihatkan kan, menampakkan gitu. Nah, ini yang banyak dalam Quran kata Zuharo itu banyak banget di Quran. Kalau duha tadi kan hanya beberapa. Kalau duha, zuhur itu banyak artinya di Quran. Apa di antaranya misalnya Zoharo diartikannya waktu zuhur, waktu zuhur, waktu di tengah hari, matahari itu lagi di tengah-tengahnya tuh, ya. Dan termasuk aurat gitu dalam Quran tuh 24 ayat 58. 24 ayat 58. Surat 24 An-Nur ayat 58. Hai orang-orang yang beriman, hendaklah budak-budak lelaki dan wanita yang kamu miliki dan orang-orang yang belum balik di antara kamu meminta izin kepada kamu 3 kali dalam satu hari, yaitu sebelum sembahyang subuh, ketika kamu menanggalkan pakaian luarmu di tengah hari, dan sesudah sembahyang isya. Itulah 3 aurat bagi kamu. Tidak ada dosa atasmu dan tidak pula atas mereka selain dari 3 waktu itu. Mereka melayani kamu sebagian kamu. Sebagian kamu ada keperluan kepada sebagian yang lain. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat bagi kamu dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Ya, jadi dalam sehari itu ada 3 aurat. Apa artinya aurat? Aurat itu salah satu artinya adalah terbuka padahal tertutup. Tertutup padahal terbuka. Gimana maksudnya? Hai orang yang beriman, hendaklah budak-budak, lelaki atau wanita yang kamu miliki. Dan orang-orang yang belum balik di antaramu meminta izin kepada kamu 3 kali dalam sehari. Ya, kapan? Sebelum sembahyang subuh. Apa yang sedang dialami sebelum subuh? Berarti belum bangun. Berarti posisi kita sedang atau masih dalam keadaan tidur di tempat tidur kan? Kalau tidurnya pakai celana panjang, pakai baju panjang, mungkin tertutup kan auratnya kan? Tapi kadang-kadang juga ada ibu-ibu yang hanya pakai daster, dasarnya nggak pakai daleman juga. Atau kadang-kadang hanya pakai daleman aja gitu kan, karena di kamar sendirian nggak masalah gitu. Nah makanya sebelum subuh, pembantu, mas, mbak, abang, yang laki-laki, kalau mau masuk kamar mesti izin dulu ketok pintu, gitu. Tok tok tok, nah, biar yang di dalam, maksudnya siap-siap dulu. Repotnya kalau rumahnya, rumah kamarnya nggak ada pintunya, main masuk aja kan, repot tuh. Satu, ketika kamu menanggalkan pakaian luarmu di tengah hari. Kalau sebelum subuh kita masih pakai baju tidur, mungkin tersingkap.
Di siang hari karena panas, lagi buka baju kan? Rebahan di kamar. Makanya harus minta izin tuh. Kecuali di musim dingin mungkin ya jarang buka baju. Dan sesudah sembahyang Isya. Sesudah sembahyang Isya, orang kan siap-siap mau tidur, salin tuh kan? Salin kali baju, mungkin sedang tidak pakai berpakaian. Makanya namanya itulah tiga aurat bagimu. Itulah tiga waktu di mana di mana kamu sedang membuka pakaianmu, gitu. Sedang membuka. Padahal tidak untuk umum kan itu ya. Dibuka tuh karena mau istirahat. Karena salah satu arti aurat adalah terbuka, padahal tertutup, gitu. Tidak ingin dilihat sebetulnya karena di kamar sendirian gitu. Jadi ini adab tata krama dalam keluarga begitu. Ada tiga waktu ketika kita buka aurat, nah orang lain mesti izin. Termasuk di dalam rumah ketika mau anak, mungkin mau apalagi ipar, pembantu, makanya si kamarnya mesti dikunci tuh kalau lagi tidak apa namanya, lagi buka buka baju gitu. Ini disebut kata-kata zohiroh. Minat zohiroh wa mim ba'di sholatil isya. Zohiroh itu waktu zuhur. Karena zuhur panas, orang lagi rebahan buka baju tuh kipasan gitu. Nah, terus tidak ada dosa atasmu dan tidak pula atas mereka selain dari tiga waktu itu. Tiga waktu itu kan orang juga udah biasa keluar kamar tuh. Mereka melayanimu. Sebagian kamu ada keperluan kepada sebagian yang lain. Demikian Allah menjelaskan ayat-ayat kami. Ayat-ayat bagi kamu dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Ini mengajarkan bagaimana ada tata krama, sopan santun. Di rumah itu mesti ada adab gitu ya. Jadi nggak jangan sembarangan keluar masuk kamar orang tua atau kamar saudaranya gitu ya. Mesti ada adab ketok dulu gitu. Apalagi tamu gitu. Nah, kata zohiroh waktu zuhur juga di surat 30:18. 30:18. Ada tuzhirun. Surat 30 Ar-Rum ayat 18. Dan baginya lah segala puji di langit dan di bumi dan di waktu kamu berada pada petang hari dan waktu kamu berada di waktu zuhur. Nah, tuzhirun waktu zuhur artinya. Baginya lah segala puji di langit dan segala puji di bumi dan di waktu kamu berada pada petang hari, Asyian. Asya, Isya itu petang hari di sini artinya. Wahina tudhirun. Wahina tudhirun dan ketika kamu berada di waktu zuhur. Ketika sesegala sesuatu nampak gitu. Tuzhirun diartikannya waktu zuhur gitu ya. Tuzhir atau zoharo juga diartikan lahiriah. Lahiriah. Lahir atau lahiriah kan. Nah, zuhur itu kan lohor. Kalau dalam bahasa Sunda, zuhur, lohor. Lohor lahir. Lahiriah. Sesuatu yang nampak. Lawannya zohir, batin. Lawannya zuhur, ya berarti tersembunyi gitu. Zuhur itu lahiriah, sesuatu yang zohir, yang lahiriah namanya. Nah, di 13 ayat 33. 13:33. Surat 13 Ar-Ra'd ayat 33. Maka apakah Tuhan yang menjaga setiap diri terhadap apa yang diperbuatnya, sama dengan yang tidak demikian sifatnya? Mereka menjadikan beberapa sekutu bagi Allah. Katakanlah, sebutkanlah sifat-sifat mereka itu. Atau apakah kamu hendak memberitakan kepada Allah apa yang tidak diketahuinya di bumi? Atau kamu mengatakan tentang hal itu sekedar perkataan pada lahirnya saja? Sebenarnya orang-orang kafir itu dijadikan oleh setan memandang baik tipu daya mereka dan dihalanginya dari jalan yang benar. Dan barang siapa yang disesatkan Allah, maka baginya tak ada seorang pun yang akan memberi petunjuk. Ya, ada kalimat Ini apa? mana tuh? Sekedar perkataan pada lahirnya saja. Itu di baris kedua itu. Bidohirin, dohir. Nah, ada udah tuh. Am tu nabiunahu bima la ya'lamu fil ardi am. Bidohir, dohir. Dohir, zuhur, itu diartikannya lahir. Jadi apa yang terucap di mulut,
Itu kan zohirnya. Batinnya kan belum tentu sama dengan yang keluar di mulutnya kan. Zohirnya, lahirnya bilang A. Batinnya belum tentu bilang A. Jadi zohir, zuhur diartikannya lahir. Lahiriah sesuatu yang nampak. Ketika seperti kita berkata-kata itu kan zohirnya. Batinnya nggak tahu. Seperti orang diminta kesaksian tuh. Ya, mungkin di mulutnya bilang iya, padahal tidak. Atau bilang tidak, padahal aslinya iya gitu. Nah, zohir diartikannya lahir, lahiriah, yang nampaknya gitu ya. Juga ada di surat 31:20. 31:20. Surat 31 Luqman ayat 20. Tidakkah kamu perhatikan sesungguhnya Allah telah menundukkan untuk kepentinganmu apa yang di langit dan apa yang di bumi dan Hmm. menyempurnakan untukmu nikmatnya lahir dan batin. Dan di antara manusia ada yang membantah tentang keesaan Allah tanpa ilmu pengetahuan atau petunjuk dan tanpa kitab yang memberi penerangan. Ada kata zohiroh sama batinah. Zohir batin. Zohirotan wa batinatan. Nah, zohiro diartikan di sini lahir. Kalau batin berarti nyumput, sembunyi ya. Tidakkah kamu perhatikan sesungguhnya Allah telah menundukkan untuk kepentinganmu, untukmu, apa yang di langit dan apa yang di bumi. Dan menyempurnakan untukmu nikmatnya, lahir, batin. Jadi ada nikmat lahir, ada nikmat batin. Nikmat lahir berarti nikmat yang nampak, yang kelihatan. Ada wujudnya. Nikmat batin nggak kelihatan wujudnya, tapi kerasa. Misalnya kita diberikan rezeki berupa sandang, pangan, papan. Itu kan kelihatan ya, nampak gitu. Itu nikmat yang nampak namanya. Ada nikmat yang batin tidak nampak apa? Seperti bahagia gitu kan. Rasa suka, senang, puas itu kan nggak kelihatan. Nikmat batin gitu. Kebahagiaan itu kan nikmat yang nggak ada kelihatan itunya, nggak kelihatan barangnya kita kerasa. Nikmat lahir, nikmat batin. Ada orang dikasih nikmat lahir, tapi batinnya nggak dikasih gitu. Atau ada orang yang secara lahiriah nggak punya apa-apa, tapi jiwanya kaya bisa. Ada orang yang diberikan dua-duanya tuh, lahir batinnya diberikan, jiwa raganya diberi gitu. Dan di antara manusia ada yang membantah tentang Allah tanpa ilmu pengetahuan atau petunjuk dan tanpa kitab yang memberi penerangan. Ya manusia itu kadang-kadang bukan kadang-kadang makhluk yang nggak tahu diri kadang-kadang. Ya kurang aja gitu. Padahal udah dilengkapi tuh rizkinya, udah disempurnakan nikmatnya masih kurang aja. Masalahnya manusia kurang ajar gitu, kurang ajar. Selalu kurang aja. Nah, juga ada di surat yang lain masih ada 18:22 misalnya. Zohir diartikannya lahir. Nah, mau dibaca 18:22. Surat 18 Al-Kahfi ayat 22. Nanti ada orang yang akan mengatakan jumlah mereka adalah 3 orang. Yang keempat adalah anjingnya. Dan yang lain mengatakan jumlah mereka adalah 5 orang. Yang keenam adalah anjingnya. Sebagian terkaan terhadap barang yang gaib. Dan yang lain lagi mengatakan jumlah mereka 7 orang. Yang kedelapan adalah anjingnya. Katakanlah, Tuhanku lebih mengetahui jumlah mereka. Tidak ada orang yang mengetahui bilangan mereka kecuali sedikit. Karena itu janganlah kamu bertengkar tentang hal mereka, kecuali pertengkaran lahir saja, dan janganlah kamu menanyakan tentang mereka kepada seorang pun di antara mereka. Nah, ada kecuali apa? Kecuali pertengkaran lahir, pertengkaran lahiriah itu. Apa Arabnya? Zuhur. Terus, nah ada udah. Illa miro'an zohiro, zohir. Zohiro itu ya yang sifatnya lahir.
Bapak Ibu mungkin pernah mendengar istilah pepesan kosong ya. Berebut pepesan kosong. Berarti memperebutkan, mempertengkarkan sesuatu yang belum pasti, belum jelas gitu. Itu sesuatu yang kurang manfaat gitu. Ada dua orang bertengkar, berselisih tentang sesuatu yang dimana masing-masing juga menduga-duga gitu. Ngapain ya bertengkar hal yang nggak pasti gitu. Boleh berdebat ya hal-hal yang sudah pasti aja, udah jelas gitu, ada untungnya gitu. Nanti mereka akan mengatakan jumlah mereka 3 orang, yang keempatnya anjingnya. Ini cerita Kahfi ya, cerita Ashabul Kahfi. Yang lain mengatakan enggak, jumlah mereka 5, keenamnya anjingnya. Sebagai terkaan terhadap barang yang gaib. Yang lain berkata, enggak, jumlah mereka 7, anjingnya yang ke-8. Ya udahlah, terus aja begitu. Katakanlah, Tuhanku lebih mengetahui jumlah mereka. Artinya ya, kalau kalau apa namanya tidak ada, bukan tidak ada, ya enggak apa manfaatnya gitu. Berebut, bertengkar tentang jumlah mereka ada berapa. Gitu. Terus efek positifnya buat kita apa juga nggak ada. Ah, di sini ada peringatan apa? Tidak ada yang mengetahui bilangan mereka kecuali sedikit. Berarti ada yang tahu jumlahnya. Karena itu janganlah kamu bertengkar tentang hal mereka. Sama seperti kita mempertengkarkan, memperdebatkan sejarah masa lalu. Ya kan masing-masing juga nggak tidak mengalami gitu. Ngapain juga berdebat, bertengkar tentang kejadian yang kita tidak terlibat. Tidak terlibat di dalamnya gitu. Ya kalau mau berdebat hal yang manfaat lah, yang ada gunanya buat kita gitu. Jangan berebut pepesan kosong gitu. Ada sampai hari ini juga masih ada orang yang berdebat tuh. Bumi bulat apa bumi datar ya? Nggak masalahnya pertanyaannya, terus kalau bulat kenapa? Kalau datar kenapa? Efek-efek dampak positifnya apa gitu? Ya udahlah, masing-masing juga nggak bisa memastikan. Nanti nggak usah diperdebatkan, diperuncing gitu. Gara-gara itu jadi musuhan gitu. Ya kan malah jadi menimbulkan. Iya. Ya kalau kamu bilang datar ya udah datar. Yang bulat ya udah bulat ya. Ya, sekarang yang penting gimana caranya kita memakmurkan bumi. Ya bulat dimakmurkan, datar dimakmurkan. Ya udahlah masing-masing. Nah, karena masing-masing juga belum belum tahu pasti kan gitu. Baru menduga-duga aja gitu. Ya, banyak hal-hal yang kadang-kadang atau sering kita memperdebatkan sesuatu yang dampak positifnya nggak ada gitu. Hanya debat kusir, nah, debat kusir aja gitu. Hobi. Ya, kayak ini, apakah Sabul Kahfi itu 3, yang keempatnya anjing? Nah, dibilangin gini, Tuhanku lebih tahu jumlah mereka udah selesai lah. Gitu. Wallahu alam bisawab gitu. Wallahu alam bisawab gitu. Ya sejarah juga gitu kan, tergantung siapa yang berkuasa bisa dibolak-balik sejarah tuh. Iya. Kepentingan, kepentingan gitu. Makanya jangan terlalu percaya juga jangan terlalu menolak kan. Ya, mesti di apa namanya? Apa ayatnya tuh kalau menerima berita tuh mesti diklarifikasi dulu, mesti tabayun tuh. Ada berita klarifikasi gitu. Jangan ditolak, bisi benar. Jangan ditelan mentah-mentah, bisi salah gitu. Makanya istilahnya itu disaring, disaring. Gitu. Setiap semua informasi ya, semua informasi gitu. Mesti disaring dulu. Nah, ini zohiroh diartikannya lahir, pertengkaran lahiriah. Artinya ya kalau udah nampak jelas boleh tuh diperdebatkan, udah ada barangnya boleh diperdebatkan. Oh kita nggak lihat barangnya kok gitu, gaib semua gitu. Oke, yang lain ayatnya satu lagi 30 ayat 7. 30 ayat 7. Silahkan mungkin Bapak Ibu bisa baca. Ya, Pak Salimin tuh udah on. Oke, ya. Surat 30, surat Ar-Rum ayat 7. Bismillahirrahmanirrahim. Mereka hanya mengetahui yang zahir saja dari kehidupan dunia. Sedang mereka tentang kehidupan akhirat adalah lalai. Nah, ini lalainya arti apa nih?
Ya'lamuna zohiroh. Zohiro. Zohiro itu zahir, zohir ya. Mereka hanya mengetahui yang lahir saja. Minal hayati dunia, dari kehidupan dunia. Wahum anil akhirati hum gofilun. Sedang mereka tentang kehidupan akhirat lah lalai. Kenapa? Karena dunia itu nampak. Sedangkan akhirat belum 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 nampak. nampak. Nah, kebanyakan manusia hanya tahu yang zohir saja dari kehidupan dunia. Sedang mereka tentang kehidupan akhirat lalai. Kenapa? Akhirat goib. Contoh gini misalnya. Kita punya uang tuh Pak. Punya uang ya. Punya uang 1 juta. Nah, dengan uang 1 juta itu ada beberapa atau ada dua pilihan. Uang 1 juta tadi dijadikan modal usaha usaha beli barang 1 juta. Kemudian barang yang 1 juta tadi dijual, ya menghasilkan uang jadi 2 juta. Berarti untungnya berapa? 1 juta. 1 juta karena modalnya 1 juta. Itu kan kelihatan tuh barangnya kan? Ya 1 juta beli barang, nanti barangnya dijual ulang dengan harga sekian. Kelihatan kan barangnya tuh, uangnya kelihatan, barangnya kelihatan. Atau uang tadi disedekahkan. Sedekah. Ya, orang pertama juga mengharapkan keuntungan. 1 juta, syukur-syukur dapat lebihnya 1 juta. Syukur-syukur dari 1 juta bisa dapat 2 juta. Atau lebih-lebih dari 1 juta dapat untungnya 10 juta. Gitu kan? Orang yang bersedekah juga ingin untung. Ya, nah kira-kira kebanyakan orang dengan uang 1 juta tadi itu lebih memilih dijadikan modal usaha nyari untung yang udah jelas nih, walaupun sebetulnya belum 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 pasti juga. Atau sedekah nih, kalau sedekah nampak nggak itunya untungnya? Nggak nampak. Nggak nampak. Nah gitu. Nah, mereka hanya mengetahui hal yang lahir saja dari kehidupan dunia. Sementara tentang kehidupan akhirat mereka lalai. Kenapa? Karena nggak nampak. Nampak. Misalnya gini, ya kalau punya rezeki jangan dihabisin semua. Sebagiannya dijadikan sedekah lah atau infak atau sodakoh kan? Apa sodakoh? Nggak jelas untungnya kan itu ya? Nggak jelas untungnya. Nah nggak jelas itu berarti kan tidak nampak gitu. Nah sesuatu yang tidak nampak tuh apa namanya? Bagi sebagian orang itu merasa berat untuk melakukan hal yang apa ya namanya? Ya sedekah itu kan nggak jelas untungnya gitu. Tapi bagi sebagian yang lain yang yakin oh sedekah itu bisa melipat gandakan rezeki itu kan gitu ya. Nah di sini artikan zohiron itu yang lahiriahnya saja gitu, yang lahiriahnya saja. Nah orang lebih percaya hal-hal yang sudah nampak ada barangnya gitu. Kalau kalau katanya nanti kan dapat pahala, nanti kan ada balasan berlipat ganda. Nggak kelihatan tuh, nggak kelihatan. Nah jadi banyak mereka yang lalai gitu dari kehidupan akhirat. Kehidupan akhirat itu artinya dampak akhirnya. Dampak akhir. Contoh gini, pilih mana minum jamu sama minum sirup. Kalau kita ditawarin dua minuman, satu jamu pahit, satu sirup manis. Kalau minum sirup langsung kerasa nggak manisnya, Pak? Langsung. Langsung kerasa, enaknya kan? Nah, sementara untuk minum jamu orang merasa segan kan? Pahit. Ah, pahit apaan? Padahal udah dibilangin kalau minum jamu Akhirnya nanti bisa sehat. sehat. Tapi kan belum tentu. Nah,
orang tuh lebih tertarik untuk menikmati atau mengambil sesuatu yang langsung ada kerasa gitu, langsung kerasa akibatnya gitu. Nah, makanya orang suka yang manis-manis daripada yang pahit-pahit kan. Padahal yang manis-manis juga berdampak buruk tuh misalnya. Jadi gulanya kebanyakan tuh misalnya. Sakit. Jadi sakit. Nah, memang kalau jamu tuh pahit. Batrawali pahit. Tuh kan. Oh pahit tuh. Iya, lidahnya di lidah sih pahit. Tapi di tubuhnya sehat kan gitu. Orang lebih banyak mengambil sikap yang tadi. Melakukan sesuatu yang akibatnya itu Apa? langsung kerasa gitu. Kayak makan cabai ya. Hidup sehat itu kan juga dampaknya nggak langsung kerasa kan. Mereka hanya tahu yang lahirnya saja dari kehidupan dunia. Padahal ada kehidupan yang nggak nampak. Apa di antaranya? Akhirat. Akhirat itu dampak akhirnya. Itu nanti berkaitan dengan hukum sebab akibat. Jika maka apa yang dilakukan itu pasti ada akibatnya nanti gitu. Nanti. Tapi kan belum pasti. Gitu. Nah, orang tuh nggak percaya dengan akhirat tuh begitu. Orang berpikirnya apa? Gimana nanti aja dah gitu. Gimana nanti? Bukan nanti gimana gitu. Jadi lebih suka hal-hal yang langsung nampak gitu ya. Zohiroh namanya. Nah, zohiroh yang lain atau zuharoh yang lain diartikannya bantu membantu. Jadi zuharoh juga diartikannya bantu membantu. Nah, coba lihat ayatnya yang artinya bantu membantu. Surat 2 ayatnya 85. Surat 2, surat Al-Baqarah ayat 85. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kamu membunuh dirimu atau saudaramu sebangsa dan mengusir segolongan daripada kamu dari kampung halamannya. Kamu membantu terhadap mereka dengan membuat dosa dan permusuhan. Tetapi jika mereka datang kepadamu sebagai tawanan, kamu tebus mereka, padahal mengusir mereka itu juga terlarang bagimu. Hmm. Apakah kamu beriman kepada sebagian dari Alkitab dan ingkar terhadap sebagian yang lain? Dia adalah balasan bagi orang yang berbuat demikian daripadamu, melainkan kenistaan dalam kehidupan dunia, dan pada hari kiamat mereka dikembalikan kepada siksa yang sangat berat. Allah tidak lengah dari apa yang kamu perbuat. Ada kata tazoharuna alaihim. Zoharun. Tazoharon saling. Saling. Kalau gini, kalau doroba memukul. Ya. Kalau taudoroba saling memukul gitu. Seperti ta'awanu saling membantu. Dari kata awana. Awana itu membantu. Kalau ta'awun, ta'awana, mu'awana, saling artinya. Ta'arofu, saling mengenal. Kalau arofa mengenal. Ta'aruf, ta'arofu, saling mengenal. Tazoharuna. Ada kata tazoharun, artinya saling membantu di sini ayatnya. Apa konteksnya nih? Kemudian kamu, Bani Israel, membunuh dirimu. Apa Arabnya itu? Oh, taktulun. Summa antum haula'i taktuluna anfusakum. Kemudian kamu membunuh anfusmu. Ya, membunuh anfus, membunuh jiwa, membunuh potensi diri. Kemudian kamu membunuh potensi dirimu sendiri. Dan mengusir sebagian golongan daripada kamu dari kampung halamannya. Ini kalau kita bacanya pakai ayat ufuk, nih ayat ufuk ya. Ini kan cerita Bani Israel dulu nih. Hmm. Ayat dirinya apa nih? Bahwa
Allah itu menciptakan manusia dengan segala perangkatnya sudah lengkap. Fisik atau raga, jiwa dan ruhnya. Ruh, jiwa dan raga. Nah, setiap orang itu sudah diberikan potensi diri namanya. Membunuh jiwa berarti membunuh potensi diri. Misalnya, seorang laki-laki itu diberikan potensi menghasilkan, maaf, misalnya sperma. Wanita diciptakan juga diberikan kelebihan bisa menghasilkan sel telur. Oke. Nah, ada orang yang mengambil sikap tidak mau menikah. Tidak mau menikah. Berarti potensi dirinya untuk berketurunan dibunuh. Membunuh potensi di diri. Gitu nggak? Dikebiri misalnya. Tidak mau punya anak gitu kan. Dan seterusnya. Itu namanya kamu membunuh potensi dirimu. Dan mengusir segolongan mereka daripada kamu, dari tempatnya. Nah, ada orang yang istilahnya itu apa ya? Mengabaikan atau ya tidak memanfaatkan potensi diri yang lain. Namanya diusir dari tempatnya gitu. Ada orang yang diberikan kelebihan A, tapi kelebihannya tidak disalurkan gitu. Itu juga namanya mengusir dari kampung halamannya. Kamu membantu terhadap mereka dengan membuat dosa dan permusuhan. Ya kadang-kadang karena perilaku itu tadi apa ya terjadi semacam konflik dalam diri kita gitu. Satu sisi punya naluri, punya libido, ingin menikah, punya bakat dan minat. Satu sisi kita membunuh diri, membunuh potensi. Ada orang dilahirkan dengan bakat seni, Pak. Misalnya seni kan, bakatnya di seni tuh. Seni tari, seni lukis, seni suara. Pokoknya yang berkaitan dengan seni dah. Seni patung kan, itu kan juga potensi kan, tidak semua orang bisa masalahnya. Kemudian dibilangin, gambar haram, musik haram, bikin patung apalagi. Akhirnya konflik nggak dirinya, Pak? Satu sisi itu bakat minat dia, hobi, satu sisi lain dia takut melakukan itu. Itu namanya membantu berbuat dosa dan permusuhan. Jadi dirinya sendiri konflik. Ya, ada orang diberi bakat apa misalnya olahraga itu kan, olahraga bola, main bola. Kenapa? Orang bilang main bola haram. Oh haram sih? Iya kan main bola pakai kolor. Pakai kolor kan jadi aurat, kelihatan, jadi haram tuh. Ya tinggal dipanjangin aja kolornya gitu. Apa jadi banyak hal-hal yang apa namanya itu sikap membunuh potensi diri, Pak. Nah, ketika potensi itu dibunuh, terjadi konflik di dalam dirinya tuh. Satu sisi perlu, satu sisi takut gitu. Tetapi jika mereka datang kepadamu sebagai tawanan, kamu tebus mereka, padahal mengusir mereka itu terlarang bagimu. Nah, ketika potensi diri itu hilang, Pak, kemudian orang itu berusaha untuk bisa mengembalikan potensi itu. Nah, misalnya gini, ada pasangan suami istri yang sulit mendapatkan keturunan. Apa yang dia lakukan? Berapapun biayanya, berapapun dananya, gimana caranya, yang penting punya anak, itu kan? Sementara di sisi lain, ada orang yang diberikan potensi lebih tapi dibunuh gitu. Nah, ketika potensi itu hilang, sekarang ditebus tuh berapapun harganya ditebus tuh. Ada orang yang habis puluhan juta, ratusan juta ingin punya anak tuh, bayi tabung, gagal mulu, dan, dan seterusnya. Berapa biaya yang mesti dikeluarkan untuk mencari bakat, minat, pengembangannya, sementara yang lain bakat minat dibunuhin gitu. Ini jangan sampai begitu. Padahal mengusir mereka terlarang gitu. Apakah kamu beriman kepada sebagian dari Alkitab dan ingkar terhadap sebagian yang lain? Allah tuh memberi apa namanya keahlian kepada tiap orang tuh berbeda-beda gitu.
Kenapa kita terima sebagian dan yang lainnya kita tolak gitu? Tiada balasan bagi orang yang berbuat demikian, berbuat tadi, membunuh potensi diri tadi, melainkan kenistaan dalam kehidupan dunia. Kenapa? Dia diberi potensi hal tersebut, tapi dia bunuh potensi itu. Akhirnya hidup kan terlunta-lunta tuh. Menderitalah secara batin juga. Dan pada hari kiamat, mereka dikembalikan kepada siksa yang berat juga. Diberikan potensi, dibunuh. Allah tidak lengah dari apa yang kamu perbuat. Nah, di sini terjemahan tazoharun itu artinya saling bantu membantu dalam membunuh potensi diri. Tidak boleh ya, potensi diri dibunuh nggak boleh, mesti dikembangin sehingga potensi itu berguna, bermanfaat bagi sesama gitu. Harusnya sih gitu. Ini zoharo diartikannya bantu membantu. Bantu membantu juga berarti menolong. Ya, menolong atau saling menolong. Di surat 17:88 atau 25 ayat 55 sama aja. 25:55. Surat 25, surat Al-Furqan ayat 55. Bismillahirrahmanirrahim. Dan mereka menyembah selain Allah apa yang tidak memberi manfaat kepada mereka dan tidak pula memberi mudarat kepada mereka. Adalah orang-orang kafir itu penolong terhadap Tuhannya. Ah. Wa kana kafiruna ala robbihi zohiro. Zohiro. Zohiron diartikannya penolong. Dan mereka menyembah selain Allah wa ya'buduna min dunillah. Mereka mengabdi kepada selain Allah. Ma la yanfa'uhum wa la yadurruhum. Sesuatu yang tidak memberi manfaat dan juga tidak memberi madorot kepada mereka. Wa kanal kafiru dan adalah orang-orang kafir itu ala robihi atas Tuhannya zohiron. Penolong. Kok menolong Tuhan? Gimana sih ceritanya? Adalah orang kafir itu penolong setan untuk berbuat durhaka terhadap Tuhan. Jadi ada kalimat yang disembunyikan di sini. Jadi apa namanya orang-orang yang ingkar, orang-orang yang menutup diri itu penolong zohiron. Jadi menolong membantu setan berbuat durhaka kepada Tuhan. Apa nggak kebalik ya? Setan kan nggak perlu ditolong untuk durhaka, emang udah durhaka duluan dia mah. Tapi zohiron ini dimaknanya terbalik ya. Zohiron itu membantu, membantu dalam arti negatif gitu. Seperti orang mau nyolong dikasih golok. Ini goloknya Pak. Boleh nggak nolong begitu? Ya, ada orang mau judi. Pak, kok kelihatan bingung? Iya, saya mau judi tapi nggak punya modal. Nih, saya kasih Pak. Nolong nggak Pak? Nolong. Nolong, tapi menolong dalam arti Negatif. negatif. Gitu. Ini namanya zohiron. Orang-orang yang kafir, orang-orang yang menutup diri, itu menjadi penolong juga. Penolong terhadap pengabdian kepada selain Allah. Gitu. Jadi tidak semua penolong itu positif. Ya kan nolongnya nolong jahat. Ya. Bapak pejabat kan? Pernah korupsi nggak Pak? Nggak pernah. Mau nggak saya bantu biar bisa korupsi? Dibantu. Dibantu. Kalau perlu saya bantu dah gitu. Ya, sekarang kan gampang mindahin nomor rekening, Pak. Itu ya. Sekarang tuh pakai teknologi, pakai itu tuh, pakai teknologi karena uangnya ditaruh di bank, banknya bank digital, ya tinggal mindahin itu nomornya ke rekening lain tuh. Bisa kan? Orang data aja bisa hilang ditutup. Rekeningnya tiba-tiba hilang gitu kan. Duitnya nggak ada. Itu namanya penolong. Penolong dalam keburukan. Nah, Zohiron artinya penolong di sini ya. Orang kafir itu penolong. Gitu. Zohiron juga selain penolong berarti berkuasa. Berkuasa. Ya,
Ya gimana kita nolong, nggak punya kekuasaan kan gitu. Surah 40:29. 40:29. Surat 40, surat Al-Mu'min ayat 29. Musa berkata, "Hai kaumku, untuk mula kerajaan pada hari ini dengan berkuasa di muka bumi. Siapakah yang akan menolong kita dari azab Allah jika azab itu menimpa kita?" Fir'aun berkata, "Aku tidak mengemukakan kepadamu, melainkan apa yang aku pandang baik. Dan aku tiada menunjukkan kepadamu selain jalan yang benar." Musa berkata, Ya kaumi, wahai kaumku, lakum, bagimu al-mulku kerajaan. Untukmu kerajaan al-yauma pada hari ini. Zohirina, ini ada kata zohirina fil ardi. Zohirina diartikannya berkuasa. Zohirina fil ardi dengan berkuasa di muka bumi. Ya, jadi zoharo, zuhur, zohirin diartikannya berkuasa. Kenapa zoharo diartikannya berkuasa? Apa hubungannya dengan zuhur, nampak? Ya, kekuasaan itu kan nampak. Orang berkuasa itu kelihatan gitu. Kelihatan kekuasaannya. Kemudian zoharo yang lain diartikannya menang. Menang. Ya, misalnya di arti apa? Menang di surat berapa? 61 ayatnya 14. Surat 61, surat As-Saff ayat 16, 14. Bismillahirrahmanirrahim. Ya orang-orang yang beriman, jadilah kamu penolong-penolong agama Allah. Sebagaimana Isa putra Maryam telah berkata kepada pengikut-pengikutnya yang setia, "Siapakah yang akan menjadi penolong-penolongku untuk menegakkan agama Allah?" Pengikut-pengikut yang setia itu berkata, "Kamilah penolong-penolong agama Allah." Lalu segolongan dari Bani Israel beriman dan segolongan yang lain kafir. Maka kami berikan kekuatan kepada orang-orang yang beriman terhadap musuh-musuh mereka. Lalu mereka menjadi orang-orang yang menang. Nah, lihat ujung ayatnya tuh. Lalu mereka menjadi orang-orang yang menang. Ini menang zohirin. Zohirin ya. Ya, Fa'asbahu zohirin. Zohirin dari kata zoharo. Zohirin orang-orang yang menang. Menang berarti mengalahkan gitu ya. Karena dia berkuasa juga. Berkuasa menjadi pemenang. Ya, zoharo yang lain artinya nampak. Nampak juga berarti berdekatan. Karena dekat jadi nampak. Ya, bintang kecil di langit yang tinggi. Saking jauhnya jadi kecil tuh bintang. Itu pun yang kelihatan bukan bintangnya, tapi cahayanya. Nah, jadi cahaya bintang yang kita lihat di malam ini itu bukan cahaya yang hari ini. Ya, tapi cahaya jutaan tahun cahaya yang lalu. Contoh misalnya, siang hari kita keluar rumah lihat matahari pakai kaca hitam supaya nggak buta. Cahaya matahari yang sampai ke bumi detik ini adalah cahaya matahari 8 menit yang lalu. Karena jarak antara bumi ke matahari adalah 8 menit kecepatan cahaya. Berapa jarak kecepatan cahaya? Berapa tuh? 36 × 10. Berapa lupa. Ya. Nah, sementara bintang jaraknya jutaan tahun cahaya. Jadi kalau kita lihat bintang tuh, cahayanya kan yang kita lihat, itu cahaya yang jutaan tahun cahaya yang lalu. Bukan yang hari itu juga. Ya. Nampak. Jadi saking jauhnya nggak kelihatan. Makanya Zoharo diartikannya nampak. Nampak karena dekat. Gitu. Dekat ya. Seperti kita, jauh di mana Pak?
Jauh di mata, dekat di layar kan gitu. Fisiknya jauh tapi deket kelihatan. Surat 34:18. 34:18. Ada yang lain? Silakan. Ah, boleh. Sudah bagi rezeki nih. Enggak, siapa? Halo. Ini enggak banyak orangnya. Pak Salimin mau ngabsen? Nggak kelihatan. Kelihatan. Ibu Rita, Ada monggo. berita aja, Pak. Ya. Berita aja. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Quran surat 34 ayat 18. Dan kami jadikan antara mereka dan antara negeri-negeri yang kami limpahkan berkat kepadanya. Beberapa negeri yang berdekatan dan kami tetapkan antara negeri-negeri itu jarak-jarak perjalanan. Berjalanlah kamu di kota-kota itu pada malam dan siang hari dengan aman. Ya, wa ja'alna bainahum wa bainal qura allati barokna fiha qura zahiratan. Zahiratan. Itu diartikannya berdekatan. Dan kami jadikan antara mereka dan antara negeri-negeri yang kami limpahkan berkah kepada mereka. Jadi ada negeri yang dilimpahkan keberkahan. Jadi negerinya makmur. Makmur. Makmur ya. Beberapa negeri yang berdekatan. Nah, fiha kuron zohirotan. Kuro zohirotan. Kuro artinya kota. Zohirotan yang berdekatan. Beberapa kota, beberapa negeri yang berdekatan. Jadi karena kemakmuran, karena teknologi, ya Bu ya, yang Iya, dulunya dianggap jauh jadi dekat. dekat. Karena teknologi, nah, jadi dekat. Jadi zohiro itu berdekatan, dekat gitu. Walaupun sebetulnya jauh antara negeri. Dulu orang mau pergi haji ke Mekah, Bu, naik apa tuh? Naik kapal laut, itu berapa lama, Bu? Sesebulan ya. Apa sebulan? 3 bulan. 6 bulan pulang pergi. 6 bulan tuh pulang pergi, itu perjalanan doang. 6 bulan tuh haji tuh. Di sononya tambah lagi berapa lama? 40 hari. Ya orang pergi haji itu hampir 7 bulan. 3 bulan berangkat, 3 bulan pulang. Tambah 40. Ya udah 7 bulan aja tuh haji itu. Sekarang mah orang haji 40 hari udah pulang pergi. Yang plus apalagi cuman berapa hari tuh? 20 hari udah pulang lagi. Iya, 20 Naik, hari. naik pesawat berapa bulan? Hanya 10 jam. 9 jam udah nyampe. Hmm. Karena teknologi kan, kereta cepat. Sus. Dulu Jakarta, Jakarta Bandung oh, lewat puncak berhari-hari tuh bisa pergi pagi pulang, pergi pagi sampai malam situ kan, karena macet. Lo sekarang setengah jam tuh pakai bus apa? Bus nggak sampai 1 jam. Jadi negeri yang tadinya jauh jadi berdekatan. Dekat. Nah, ini zohiroh diartikannya berdekatan. Karena dekat yang seperti nggak ada jarak aja. Karena ada teknologi Zoom, seperti nggak ada jarak antara kita kan. Jauh di Iya, mata, dekat di doa. Iya, Gurita di mana, saya di mana, Pak Salimin di mana, tapi bisa bisa komunikasi, nggak ada jarak lagi ya gitu. Nggak ada delay. Kelihatan. Suaranya nggak ada delay lagi, langsung. Nah, zohirotan diartikannya berdekatan. Karena teknologi yang jauh jadi dekat kan. dekat. Gitu. Yang dekat jadi jauh. Yang jauh dekat, yang dekat Jauh. jauh. Coba perhatikan Bapak Ibu di terminal, di bandara. Ya, masing-masing pegang handphone. Ya, berarti dia sedang berkomunikasi dengan siapa? Jauh. Yang jauh. Yang jauh sementara di samping kanan kiri, Jejer. jauh nggak? Jauh apa dekat? Jauh. Jauh. Jauh, orang nggak saling sapa. Nggak siapa tegur siapa. Nggak ada dulu mah kan nggak ada handphone daripada dia mending ngobrol kan? Ngobrol. Ibu bayangin orang kerja dari Bogor, Jakarta tiap hari. Setahun berapa temennya tuh? Selain dia teman kerja, teman seperjalanan kan?
Iya. Iya. Atau kadang-kadang bisa jadi teman yang dekat justru teman dalam Dalam perjalanan perjalanan. sering ketemu lagi ngobrol. Ternyata jadi jodoh misalnya. Ya, jadi zohiroh diartikannya dekat atau berdekatan gitu. Zoharo juga berarti menunggang. Menunggang itu kan menunggang zuhur, menunggang punggung gitu. Menunggangi namanya. Menunggangi binatang itu yang ditunggangi perutnya apa kepalanya tuh? Punggungnya. Punggung. Nah, arti Zoharo itu punggung salah satunya. 6138. Menunggang. Bismillahirrahmanirrahim. Quran surat 6 ayat 138. Dan mereka mengatakan, inilah hewan ternak dan tanaman yang dilarang. Tidak boleh memakannya kecuali orang yang kami kehendaki. Menurut anggapan mereka, dan ada binatang ternak yang diharamkan menungganginya. Dan Hmm. binatang ternak yang mereka tidak menyebut nama Allah waktu menyembelihnya. Semata-mata membuat kedustaan terhadap Allah. Kelak Allah akan membalas mereka terhadap apa yang selalu mereka ada-adakan. Hurrimat zuhuru, zuhur. Zuhur diartikannya menunggangi. Wa qalu hadhihi an'amu wa hathun hijrun layat amuha illa man nasya'u bizamihim wa an'amun hurrimat zuhuru. Hurrimat zuhuru. Zuhuru diartikannya menunggangi. Dan mereka mengatakan inilah hewan ternak dan tanaman yang dilarang. Tidak boleh memakannya pamali. Kecuali orang yang kami kehendaki menurut anggapan mereka. Dan ada binatang ternak yang diharamkan menungganginya. Menungganginya zuhuru. Zuhuru menunggangi. Wa an'amun la yadhkurusmallah. Dan binatang ternak yang mereka tidak menyebut nama Allah waktu menyembelihnya. Semata-mata membuat kedustaan terhadap Allah. Konteksnya apa? Tidak boleh berdusta atas nama Allah. Allah. Dengan mengatakan ini haram, ini halal. Padahal nggak ada keterangan haram di situ. Ya, ini haram, 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 haram KB, haram jadah jadinya kan gitu. Tidak boleh buat ketetapan hukum ini haram, ini halal, kecuali Allah. Allah. Atau kecuali ada keterangan dari Allahnya gitu. Ya, kelak Allah akan membalas mereka terhadap apa yang mereka ada-adakan. Jadi nggak boleh mengada-ada, berdusta atas nama Allah dengan berkata ini haram, ini haram, ini haram. Dulu waktu kita kecil, ketika apa namanya mau makan ayam tuh dipilihin, makan kakinya boleh nggak Bu? Anak kecil, kamu nggak boleh makan ceker ayam, nanti bisa tulisannya jelek. Apa hubungannya makan ceker ayam sama tulisan jelek Bu? Ya, apalagi yang enaknya apa? Tungir. Tunggir. Nggak boleh makan tungir, nanti bisa jadi begini begini begini. Padahal ternyata itu banyak lemaknya kan. Di ceker juga banyak, itu di kepala juga banyak tuh. Nah, jadi ada beberapa anggapan di masyarakat apa namanya? Itu kan jadi klinik. Apa klinik tuh ya? Padahal mah sebetulnya bagus. Nah, contoh lagi. Zaman dahulu kala tuh kalau ibu melahirkan itu kan otomatis ASI-nya keluar kan? Iya. Nah, itu ASI yang pertama keluar, baiknya diapain tuh, Bu? Dikasihkan ke bayinya. Ah, sempat nggak ada anggapan itu mesti dibuang? Kebetulan yang memang enggak. Ah, dulu orang-orang dulu zaman Belanda itu Bu, dan sebagian orang itu masih masih berlaku. Jadi air yang pertama keluar tuh yang kuning itu dibuang. Padahal di situ kan inti sarinya, Iya, kolostrum. kolesterolnya ada di situ. Nah ini kan akal-akalan dulu, akal-akalan Belanda penjajah dulu supaya rakyat kita bodoh nih. Maka dilarang tuh, dibikinlah aturan atas nama agama gitu. Orang jadi manut kalau pakai atas nama agama. Tidak boleh mengharamkan yang baik-baik gitu.
Oke, jadi arti zuhur di sini adalah menunggangi. Karena menunggangi, yang ditunggangi itu punggungnya. Nah, punggung itu arti zuhur dalam bahasa yang lain tadi. Zuhur artinya punggung. Nah, kalau ada di punggung berarti menunggangi gitu. Kuda kan di punggungnya gitu. Iya. Apa arti zuhur yang lain? Zuhur yang lain artinya belakang, di belakang, terbelakang gitu. Pokoknya belakang deh. Itu juga zuhur. Nah, surat 694. Ya. Ya, Halo, Pak. lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Quran surat 6 ayat 94. Dan sesungguhnya kamu datang kepada kami sendiri-sendiri, sebagaimana kami ciptakan pada mulanya. Dan kamu tinggalkan di belakangmu di dunia apa yang telah kami karuniakan kepadamu. Dan kami tiada melihat besertamu pemberi syafaat yang kamu anggap bahwa mereka itu sekutu-sekutu Tuhan di antara kamu. Sungguh telah terputuslah pertalian antara kamu dan telah lenyap daripada kamu apa yang dahulu kamu anggap sebagai sekutu-sekutu Allah. Walaqad ji'tumuna furoda kama khalaqnakum awala marrati wa taraktum ma khawwalnakum wara'a zuhur. Nah, zuhur apa di sini artinya? Belakang, 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 di belakang. di belakangmu. Dan sesungguhnya kamu datang kepada kami sendiri-sendiri, sebagaimana kami ciptakan pada mulanya juga sendiri. Dan kamu tinggalkan di belakangmu. Zuhur diartikannya di belakang. Apa yang telah kami karuniakan kepadamu? Di belakang itu berarti yang pernah terjadi masa lalu gitu. Di belakangmu tuh ya udah kelewatan gitu. Zuhur itu artinya di belakang. Jangan membelakangi. Nah, berarti jangan zuhur. Zuhur itu kelewat gitu. Dan kami tiada melihat besertamu pemberi syafaat yang kamu anggap bahwa mereka itu sekutu-sekutu Tuhan di antaramu. Sungguh telah terputus pertalian antara kamu dan telah lenyap daripada kamu apa yang dahulu kamu anggap sebagai sekutu Allah. Jadi arti gini, kalau orang sudah meninggal itu ya udah putus, Bu. Suami sama istri putus nggak, Bu? Putus. Putus. Apa yang kita lakukan selesai itu semuanya putus, 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 putus. Nah, ada hadis Nabi, jika anak Adam mati, putus semua amalnya kecuali tiga, ya, sedekah jariah, ilmu dan doa. Itu yang tidak terputus. Sisanya putus semua tuh. Putus. Ya, gitu. Jadi zuhur diartikan di sini belakang atau di belakang. Waro'a di belakang. Zuhur. Zuhur itu belakang. Zoharo diartikan tulang sulbi. Tulang punggung berarti ya. Surat 7, 172. 7, 172. Boleh? Ya, Bu Rita mau ngabsen? nggak kelihatan ini Ibu pakai Oh, HP. nggak kelihatan. Ya. Ada Ibu Hani. Ya, Kang Yip. Ya, Uh, Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 7 Al-Araf ayat 172. Dan ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka, bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, betul. Kami menjadi saksi, agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan sesungguhnya kami adalah orang-orang yang lengah terhadap ini. ya. Apa di sini zuhur artinya? Zuhur. Wa id akhadha rabbuka min bani adama min zuhur. Zuhur. Dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi. Min zuhur dari sulbi. Di zuhur diartikannya sulbi. Ini konteks ayat apa nih? Ingat ketika Tuhanmu mengeluarkan
keturunan anak Adam dari zuhur, dari sulbi mereka. Dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka. Saya berkata, benarkah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, betul, engkau Tuhan kami. Artinya bahwa semua jiwa itu fitrahnya itu mengakui keesaan Tuhan. Mengakui keesaan Tuhan. Kami lakukan demikian agar di hari kiamat kamu tidak berkata, sesungguhnya kami adalah orang yang lengah. Ya, jadi kita nggak ada alasan untuk mengelak, menolak bahwa sesungguhnya fitrah manusia dilahirkan sudah dengan fitrahnya bertuhan atau mengesahkan Tuhan gitu. Hanya karena sesuatu dan lain hal dalam perjalanan hidupnya jadi menyekutukan Tuhan gitu. Ya, oke. Masih adakah arti zoharo yang lainnya? Masih ada banyak nih arti zoharo. Zoharo juga artinya memberitahukan, menzihar, menzihar. Apa menzihar itu artinya? Yang surat 58 tuh, 58 ayat 2, 3, 4 ya. 2, dari 2 tuh. Oke, boleh gantian. Ada Ibu siapa di sini? Bu Ratna tuh ada Bu Ada, Aka, ada Bu Ibu Ratna. Ratna. Iya kan, benar. Surat Al-Mujadilah ayat 2. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Orang-orang yang menzihar istrinya di antara kamu, tiadalah istri mereka itu ibu mereka. Ibu-ibu mereka tidak lain hanyalah wanita yang melahirkan mereka. Dan sesungguhnya mereka sungguh-sungguh mengucapkan suatu perkataan yang mungkar dan dusta. Dan sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. Orang-orang yang menzihar istrinya di antaramu, menzihar. Alladzina yuzohirun. Yuzohirun Nganggap artinya istrinya. menzihar. Zoharo artinya punggung. Artinya nampak, artinya belakang. Orang-orang yang menganggap punggung istrinya, menganggap Seperti belakang ibunya. punggung istrinya seperti ibunya. Itu Ya. namanya menzihar namanya, Bu. Padahal tiadalah istri mereka itu ibu mereka. Ini lagi cerita status mahram dan goer mahram. Suami dengan istri halal nggak, Bu? Halal. Halal kalau sudah menikah. Menikah. Boleh nggak Ana menikahi ibunya? Nggak boleh. Nah, nggak boleh. Suami berkata, punggungmu seperti punggung ibuku. Nggak Boleh nggak? boleh. Boleh nggak anak Tidak. menggauli ibu? Tidak. Oke. Kalau suami berkata, punggungmu seperti punggung ibuku. Artinya apa, Bu? Ya. Mengharamkan. Dia mengharamkan ya Berarti mengharamkan yang halal. halal. Gitu ya, namanya menzihar, Bu. Cek orang Bandung mah, cek orang Bogor. Cadu aing mah, moal sarejeng maneh gitu. Hmm. Namanya mengharamkan yang halal gitu. Padahal istrinya kan halal, tapi dianggap ibunya. Karena Iya, dianggap jadi ibunya mengharamkan. dia tidak mau menggaulinya gitu maksudnya. Menzihar tuh begitu. Itu kalau dari hukum fikihnya begitu. Ayat dirinya apa, Bu? Ayat dirinya. Orang yang menzihar istrinya. Alladzina yudhohiruna minkum min nisaihim. Orang-orang yang menampakkan pikirannya gitu, Bu. Zuhara kan menampakkan kan? Menampakkan, melahirkan, Zihar. kan. Hanya menzihar istri namanya, Bu. Orang yang menunjukkan, memperlihatkan, menampakkan pikirannya. Mahunna ummahatihim. Padahal pikiran itu bukan induknya. Gini, apa yang ada di pikiran, apakah itu pasti kebenaran gitu, Bu? Belum tentu. Belum tentu kan? Ini ada orang-orang yang selalu menampakkan, menunjukkan, melahirkan, menzohirkan apa yang ada di pikirannya, Bu. Pikiran. Semuanya, Seolah-olah benar. ya, ya, jadi semuanya dicurahkan, semuanya disampaikan, semuanya curcol gitu, Bu. Apa yang di pikirannya dikeluarin semuanya.
Padahal belum tentu apa yang disampaikan itu benar gitu. Itu baru pikirannya sendiri gitu. In ummatuhum illalai waladnahum. Ibu-ibu mereka itu tidak lain hanyalah wanita yang melahirkan mereka. Kan gini. Kenapa kita berpikir sesuatu? Pasti ada pangkalnya kan? Nah, makanya mesti dilihat pangkalnya dulu. Kenapa dia berpikir begitu? Samalah, kenapa kita mikir ini ya? Apa sebabnya kita berpikir ini? Dan apa yang kita pikirkan juga tidak harus selalu di apa namanya? Diutarakan gitu ya. Udah cukup dipikiran aja sendiri dulu atau dipikirin sendiri gitu. Sesungguhnya mereka sungguh-sungguh mengucapkan suatu perkataan yang mungkar dan dusta. Kadang-kadang apa yang ada di pikiran kita bertentangan dengan hati nurani itu, Bu. Iya. Atau ketika kita menyampaikan buah pikiran kita, itu juga belum tentu ada manfaatnya buat orang. Ya, terus gunanya apa ya? Eh, ada orang yang apa namanya bocor, Bu. Apa? Bukan ember, itu ember, Bu. Ember. Ember Ya, itu mikir ini diomongin, mikir itu ngomongin. diomongin. Ah, udah gitu. Ya, ya kalau nggak perlu-perlu amat ya itu namanya apa ya? Ya disimpan aja dulu. Kecuali kalau ada manfaatnya lah gitu. Dan sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. Ya, jadi ini berkaitan dengan kalau berkaitan hukum fikih munakahat tidak boleh suami mengharamkan istrinya untuk Istrinya. gaulin seperti mengharamkan seorang anak terhadap ibunya gitu kan. Istri itu bukan ibu dan ibu itu yang melahirkan dia, nggak mungkin lah dianggap seperti seperti istrinya kan gitu. Kecuali ini, apakah ini masuk jihar? Misalnya gini, istri kita pandai masak. Ya, misalnya kita pandai masak, suami kita bilang gini, kamu seperti ibuku, itu zihar bukan Bu? Masakannya, Mbak. Masakannya gitu. Nah, itu kan tidak masuk jihar gitu. Tidak. Jadi yang dimaksud dengan zihar di sini adalah menyamakan atau menganggap punggung istri seperti Fisik ya. punggung ibunya dalam arti haram untuk digauli, Digauli. ditidurin gitu kan nggak boleh. Itu Berkaitan dengan fisik ya, Kang. iya fisiknya gitu. Hmm. Pemakna ayat dirinya tadi tidak semua yang kita pikirkan diutarakan itu Bu. Diutarakan. Oke. Orang juga punya pikiran sendiri. Kecuali kalau ide gagasan yang ini kalau disampaikan bagus nih gitu, ya nggak apa-apa itu mah berbagi ide namanya. Kecuali pikiran itu ada induknya, Ada. itu ada sumbernya gitu Bu. Kalau hanya baru pemikiran kan masih masih pemikiran tuh kan masih banyak campur itunya, campur eh, hayalannya, dugaannya gitu kan. Nah, kecuali pikiran itu ada ibunya, ada Sumber. intinya, ada sumber beritanya gitu. Jadi kalau menyampaikan ide ada sumbernya, ini sumbernya, ini jurnalnya, ini fakta ilmiahnya, ada gitu, ada induknya namanya. Ya, orang nyebutnya apa asbun, asal bunyi aja. Nah, Belum jadi tentu benar. zohro diartikannya menzihar. Menzihar berarti menganggap punggung itu sama seperti punggung yang lain, melihat punggungnya. Zohro juga artinya menimbulkan, menaiki. Ini masih banyak arti zoharo sebenarnya. Satu lagi dah. Zoharo yang artinya menimbulkan atau menampakkan. Zoharol fasadu fil barri wal bahri. Telah nampak kerusakan gitu. Telah timbul kerusakan. Itu arti zoharo kan? Yang Kalau menampakkan. fasad itu di surat berapa ya? 33:41 ya? Eh, ya, bener? Salah. Bukan. Bukan. 30:41. Ya, itu salah bener. Zoharo. Artinya apa? Telah. Lanjut, Bu. Telah. Surat Ar-Rum ayat 41. Bismillahirrahmanirrahim. Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari perbuatan mereka,
agar mereka kembali ke jalan yang benar. Zoharo Nampak asar. kerusakan. Nampak. Nah, diartikannya telah nampak. Telah nampak di permukaan. Permukaan. Telah nampak di punggung. Telah nampak udah deket. Telah nampak al-fasadu kerusakan. Telah nampak kerusakan. Nampaknya bukan benar di depan mata gitu. Telah tampak kerusakan di darat dan di laut. Bima kasabat aidinnas. Disebabkan apa yang diusahakan oleh tangan manusia. Manusia. ID itu perbuatan. Darat, laut sudah rusak akibat perbuatan manusia. Liyudhiqahum ba'dalladzi amilu. Supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian akibat perbuatan mereka. La'allahum yarji'un agar mereka kembali ke jalan benar, Bu. Nah, sekarang coba cari, Bu. Di negeri ini yang nggak rusak apa, Bu? Apa yang nggak Hutan rusak? udah rusak, hutan rusak, Bukan gunung rusak. rusak, gunung Sungai rusak, rusak. Gunung rusak. sungai udah tercemar, Ya, laut rusak. laut, laut tercemar, Hmm. Politik, semuanya. Politik juga udah campur aduk. ekonomi, Iya, pendidikan, iya, agama. agama apalagi, Bang. semuanya. Iya, Bu. Ampun deh. Apa yang sekarang yang benar itu masih masih mulus. Apa coba? Ya, Aduh, udah rusak kabeh, Bu. udah overlapping. Akhlak udah rusak, moral udah rusak, integritas udah rusak, kepercayaan udah rusak. Apa yang sekarang mulus? Nah, telah tampak kerusakan. Akibat apa? Perbuatan tangan manusia. Manusia. Alam rusak, sistemnya juga udah rusak. Dari mana nih ngebenerinnya, Bu? Coba. Udah benang kusut. Udah kusutnya udah kusut Udah benang banget dosa kusut. ngurai. Dari mana ngurainya? Masih diulangi dari awal. Iya, agar mereka kembali. Kadang-kadang satu kasus ngerembetnya kemana-mana kan? Iya, Jadi rusaknya rusak KB. Rusaknya rusak KB, rusak banyak. Aduh, sekarang mulai dibuka-bukain tuh. Udah iya. rusak, akhlak udah rusak gitu. Aduh, punya anak, Saling buka-bukaan. punya anak dititipin ke sekolah, sekolahnya malah membunuh karakter. Punya anak titipin ke pesantren ingin jadi anak soleh, malah dikerjain sama ustadznya. Gimana ini ya? Ditaksiri. Pendidikan, Kacau. pendidikan kacau, Bu. Aduh, ekonomi pabaliut. Lihat. Ya, sekarang udah banyak retail-retail yang mau gulung tikar kan? UKM udah mulai ngap-ngapan. Ya udah, pabaliut nih, Bu. Ya udahlah, Bu. Cuaca juga udah Cuaca pabaliut udah, cuaca. cuaca udah Hmm. kacau beliau. Kapan kemarau, kapan hujan, udah nggak jelas. Udah jelas. Aduh, musim hujan. Kemarau, musim kemarau turun hujan. Ini. Ya, tadi Sekarang lagi dingin. darat laut Iya. udah rusak gitu. Iya. Nah itu udah zuhur namanya. Udah zuhur tuh udah udah kelihatan gitu. Kelihatan. Nah, gitu. Dan seterusnya dan seterusnya. Ini makna zuhur. Masih ada dua lagi, amsa sama apa? Asar. Sama asa. Asar. Udah satu. Ini ayatnya nggak banyak, nggak apa-apa. Ini amsa. Amsa itu artinya mogok. Mogok tidak mau meneruskan jalan, menangguhkan, atau waktu sore antara zuhur sampai maghrib. Itu masuk ke kategori amsa. Petang lah, orang nyebutnya petang kan. Nah, coba kita lihat ayatnya. Ini ayatnya nggak banyak, cuma satu ya, 30:17. Amsa. Oke, boleh pindah ke yang lain. Siapa? Ibu Mise, Ibu Nova. Ibu Nova hadir. Ya, Kang Pendek, Ii. pendek ayat dulu. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 30 Arum ayat 17. Maka bertasbihlah kepada Allah di waktu kamu berada di petang hari dan waktu kamu berada di waktu subuh. Nah, tumsun dari kata amsa
Diartikannya petang hari. Ya, petang hari itu antara zuhur sampai maghrib. Petangnya tuh jam 3, jam 4, jam 5 itu petang. Bertasbihlah kepada Allah. Hina tumsun ketika kamu ada di waktu amsa. Wahina dan ketika kamu ada di waktu subuh tusbihun. Pagi, petang harus senantiasa bertasbih kepada Allah. Allah Bertasbih itu mengarungi, merenangi, menyelami, merenangi, merenangi. berada di dalam dia, jangan keluar dari track ya gitu, jangan keluar dari tracknya gitu. Namanya bertasbih. Seperti bintang beredar di orbitnya, itu namanya bertasbih. Kereta berada di relnya, itu namanya Di rel. bertasbih gitu. Jangan keluar dari rel nanti celaka. Seperti ikan keluar dari air. Nah, satu lagi asar. Asar itu artinya memeras, mengeluarkan keringatnya, atau seperti perasan. Kalau ibu beli kelapa diparut, dikasih air, diperas tuh bu, set, diperas tuh. Asar tuh perasan artinya. Salah satunya ya, karena artinya banyak. Salah satunya perasan. Nah, asar di dalam Quran ada di beberapa ayat, ada di 4 ayat tuh. Nah, misalnya di surah 2, 226. Lanjut, Bu. Surat 2 Al-Baqarah ayat 226. Maaf, Bismillahirrahmanirrahim. 266, Pak. 266. Salah. Oke, 266. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah ada salah seorang di antaramu yang ingin mempunyai kebun kurma dan anggur yang mengalir di bawahnya sungai-sungai? Dia mempunyai dalam kebun itu segala macam buah-buahan. Kemudian datanglah masa tua pada orang itu sedang dia mempunyai keturunan yang masih kecil-kecil. Maka kebun itu ditiup angin keras yang mengandung api, lalu terbakarlah. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada kamu supaya kamu memikirkannya. Mana asarnya? Coba diangkat, Pak. Iksor. Nah, iksor ini ada. Fa'asobaha iksorun. Iksor dari kata asar. Ain, sod, sama ro. Iksorun. Fihi narun fahtarokot. Iksorun diartikannya apa di sini? Angin keras yang mengandung api. Iksor, angin keras yang mengandung api. Ya, coba lihat surat 4 ayat 9. Ada kata isor, asar nggak di sini? Asar nggak ada. Wa yahsal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan khafu 'alaihim falyattaqullah. Oh, nggak ada asarnya nih. Nah, kalau yang tadi isor yang tadi di 20266 itu diartikannya angin keras yang mengandung api. Ini konteksnya apa? Apakah ada salah seorang di antaramu yang ingin mempunyai kebun kurma dan anggur yang mengalir di bawahnya sungai-sungai? Dia mempunyai dalam kebun itu segala macam buah-buahan. Wah, banyak ini sebut kebun idaman ini mah nih. Kemudian datanglah fa'asobaha sorun. Kemudian datanglah masa tua. Wa asobaul kibaru walau zuriatun apa. Kemudian datanglah masa tua pada orang itu sedang dia mempunyai keturunan yang masih kecil-kecil. Maka kebun itu ditiup angin keras yang mengandung api. Apa hubungannya sama tadi, sama 4 ayat 9? Apa hubungannya? Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang baik. Apa hubungannya Bu Nova sama ayat yang tadi? Ayat tadi konteksnya apa? Anak juga yang lemah. Nah, gini, saya kasih umpama ya. Hmm. Umpama. Tahu Jack Ma, Jack Ma, Jack Ma tahu nggak Bu? Ya, ya. Eh.
Dia dari keluarga kaya raya apa keluarga sejahtera? Sejahtera. Dia sendiri dilahirkan, dibesarkan dari keluarga sejahtera apa keluarga kaya raya? Sejahtera. Sejahtera enggak kaya. Benar. Benar. Hidupnya waktu kecil susah apa miskin? Apa-apa enak-enakan? Susah. Ya berarti dia lahir di keluarga Miskin. miskin. Hmm. Betul nggak? Ya, Eh. Dan banyak cerita orang-orang yang dilahirkan dari keluarga miskin. miskin. Kemudian dia bekerja keras. Sampai dia punya kebun tadi tuh. Balik lagi ke tadi ayatnya. Ya, Nah, 2:6. Nah, coba lihat. Lagi cerita Asar nih. Hmm. Apakah ada salah seorang di antaramu? Ada. Apakah Ya, Bill Gates itu dari keluarga kaya raya? enggak, Ya, Enggak. banyak kan? Banyak kan itu. Nah, apakah presiden hari ini dari keluarga kaya raya? enggak. Enggak juga. Apakah ada salah seorang di antaramu yang ingin mempunyai kebun kurma, anggur yang mengalir di bawahnya sungai-sungai? Dia mempunyai kebun itu, segala macam buah-buahan. Ini kan menarik hati kan? Berarti dia kaya raya, punya jabatan. Ya, usahanya di Ya, mana? Nah, mau nggak ya. kamu punya kebun? Kebun itu segala macam buah ada tuh. Pokoknya mah hidup Hmm. makmur lah. Jabatan punya, harta berlimpah gitu. Emang bento ya. Ya, Nah, terus kemudian, jadi ini ceritanya ada orang berangkat dari keluarga miskin. Kemudian dia bekerja keras. Jadilah orang kaya. Jadilah dia pejabat. Hidupnya sekarang makmur gitu kan? umur. Eh, Ya, Kemudian datanglah masa tua pada orang itu. Sedang dia mempunyai keturunan yang masih kecil. kecil. Kira-kira Bu, jika orang tuanya kaya raya, anaknya menikmati nggak? Menikmati. Menikmati. Menikmati kekayaannya. Tahu nggak perihnya? Susahnya nyari duit. Enggak, Enggak. Nggak tahu. Terus ayah ibunya atau orang tuanya meninggal. Bertahan lama nggak kekayaannya? enggak. Nggak akan. Nah, habis tuh. Nah, itu bahasanya apa? Maka kebun itu ditiup angin keras yang mengandung api. Lalu terbakarlah ia. Makanya ada ungkapan, ya, warisan terbaik orang tua adalah ilmu. 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 Warisan terbaik orang tua adalah kesempatan belajar kepada anak. Tapi memang ini apakah fakta, apakah kenyataan, atau memang ini kemalasan. Ketika orang tuanya itu kaya raya, itu ada yang nggak tega lihat anaknya susah. Gitu nggak Bu? Ya, ya, Jadi betul. semua keperluan anaknya dipenuhi tanpa harus kerja keras. Jadi istilahnya anaknya tuh dimanja gitu ya. Dimanja. Dimanja Bu. Iya orang tuanya masih ada. Ketika orang tuanya udah tua, udah sepuh, udah pensiun, apa yang terjadi? Selesai. Selesai lah udah. Hancur. Ya, Hancur. Kebun itu hancur. Kenapa? Karena tadi si orang tua tidak meninggalkan warisan yang berharga berupa ilmu, pengetahuan, berupa tadi kemandirian, sikap yang apa namanya, yang tegar gitu, yang sabar dan seterusnya gitu. Nah, ini terjemahan dari isor tadi. Isor artinya asar. Asar dimaknai di sini angin keras yang mengandung api yang menghancurkan segala apa yang sudah diusahakan. kan. Jadi orang generasi pertama itu generasi sukses. Generasi keduanya penikmat. Mat, Ketiga udah hancur lagi. ngabisin. Hancur. Hancur lah, ngabisin. Iya, ngabisin. Gitu. Itu ngabisin Kan banyak sekarang kayak gitu, Kang. banyak gitu. Makanya tadi iya orang tua nggak tega
ngelihat anaknya susah kan dia kan merasakan susahnya kan gitu. Gitu. Generasi pertamanya pekerja keras tuh. Generasi kedua penikmat, nggak tahu kerja kerasnya. Generasi ketiga udah ngancurin Habisin. ngabisin. Iya, betul. Ngabisin. Iksor diartikan Keras. ingin keras yang mengandung api. Nah, makanya tadi surat surat 4 ayat 9 hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang apabila meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah. Lemah. Kira-kira ini lemah lemah apa kira-kira ini, Bu? Lemah pemikiran. Lemah Hmm. akalnya, lemah Lemah ilmu, gagasannya, lemah lemah ilmu. ilmunya, lemah pikirannya, lemah, Bu, gitu. Karena kalau Lemah hanya diberi uang, 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 tapi nggak ada ide gagasan, nggak ada otaknya, habis tuh. ilmunya. Iya, betul. Makanya tadi ada ungkapan warisan berharga adalah kesempatan belajar kepada anak, belajar mandiri, belajar susah, belajar sabar, belajar kerja keras. Tapi tadi orang tua ada yang nggak tega lihat anaknya susah payah, kan dia merasakan susah masalahnya. Hanya keduanya nikmat. Nah di ayatnya ngingetin, hendaklah takut kepada Allah jika meninggalkan anak yang lemah. Tadi lemah mentalnya, lemah spiritualnya, lemah akalnya, lemah daya pikirnya gitu. Kalau hanya dikasih duit, nah, nggak lama gitu, bisa menghancurkan. Iya, rata-rata sih begitu orang tua. Tapi nggak semua kali ya, ada yang Iya, atau yang masih iya, ya, iya, kalau betul. kalau masih kalau masih susah, masih tegas-tegas tuh. Tapi kalau udah sejahtera, ya anaknya mana ada yang mau lah susah. Ya kan, dulu kita pengen beli motor aja susah payah, karena udah kaya anaknya bukan hanya motor, Ferrari dibeliin tuh, Ducati dibeliin, padahal masih SD. Aduh. Iya, Nah, ini catatan aja. Karena udah kelar nih, udah sampai 10 ya. Jadi asar iya, itu berarti angin keras yang mengandung api. Asar juga berarti awan yang mengandung air. Asaro juga artinya perasan atau waktu asar. Wal asri demi waktu asar tuh waktu sudah mepet ke maghrib gitu. Udah ujungnya doang, tinggal tinggal apa tuh namanya perasannya akhirnya. Ini catatan tentang dimensi waktu ya. Pertama, pertama nih, bahwa siang hari atau yang disebut sebagai nahar adalah waktu mencari karunia. Sementara lailan waktu untuk istirahat. Itu rumusnya. Ketika kita mencari karunia, maka namanya naharon. Ketika kita istirahat, maka Siang, namanya lailan. Lailan. Sekarang kan antara siang malam udah ketukar, Bu. Malam bekerja, Hmm. siang tidur. Tidur. Kan sunatullahnya berubah nih. Ya, pasti ada efek, ada dampak. Satu. ya kalau para artis nyari duitnya malam, Kang. Nah, makanya, Bu. Ya, tunggu aja. Kan itu kan alam apa tidak alami kan? Iya, Tidak alaminya sunatullahnya siang bekerja, malam istirahat. ya Ya. habis kalau siang kan nggak ada yang nonton kita dong. Nah, ya kalau malam kerja siang harus istirahat dong gitu ya. Iya. Berarti malamnya jadi siang pindah tuh. Yang kedua, bahwa orang yang bertakwa itu mereka sedikit tidur di waktu malam dan di akhir malam mereka mohon ampun. Itu surat 5117 ya. Kalau yang tadi siang itu untuk bekerja, malam untuk istirahat. Itu surat 2786 catat aja ini hanya ini apa namanya ringkasan ya. Jadi siang untuk mencari karunia, malam untuk istirahat. Poin yang kedua, bahwa orang yang bertakwa itu sedikit tidur, banyak kerja, banyak kerjanya. Nah, kalau kita banyak tidurnya, sedikit kerjanya. Kerjanya. Ya, di kantor juga tidur, di perjalanan juga tidur, kerjanya juga tidur aja, Bu. Yang ketiga, bahwa untuk mencari karunia itu juga harus dengan sedikit tidur. Kenapa? Untuk melakukan, orang nyebutnya apa namanya? Perih. Perih itu apa namanya? Ya prihatin.
Jadi hidup tuh harus prihatin gitu. Seperti Musa juga prihatin. Surat 73 1 sampai 7 ya. Nah, terus yang keempat. Ah, terus kalau sedikit tidur ngapain dia? Begadang, nonton film atau nonton bola apa nih? Dengan melakukan tahajud. Tahajud juga nama lainnya meditasi. Jadi sempatkan waktu untuk tahajud, artinya bangun, bangkit, terjaga pikirannya, terjaga hatinya, terjaga ruhnya. Orang nyebutnya semedi atau meditasi. Sempatkan dalam beberapa saat di malam hari itu untuk tahajud ya. 17 ayatnya 79. Kemudian yang kelima, pengalaman beberapa para nabi, beberapa rasul dalam Al-Quran itu melakukan yang tadi, melakukan semedi, meditasi, tirakat gitu. Misalnya Nabi Musa, dia uzlah, tahanus, meditasi 40 malam di gunung Gunung Sinai kan, di surat 7 142. Nabi Muhammad atau Nabi Ahmad juga melakukan meditasi juga di gua Hira Hira. selama 2 tahun terakhir sebelum dapat wahyu. 96 ayat 1 sampai 5 ya. Kemudian Nabi Yusuf juga mendapat wahyu di dalam sumurnya, di dalam sumur atau di dalam tidur. Di dalam tidur itu ya tadi apa namanya nuas tuh artinya meditasi di dalam tidur gitu. Di dalam gelombang apa tuh namanya gelombang alfa gitu kan. Teta. Delta. Enggak, Teta. sekarang teta, teta. Delta. Antara sadar dan tidur. Nah, itu namanya apa tuh? Namanya itu ya semedi itu. Antara sadar dan tidak tuh. Teta, teta ya. Teta, karena Nah, Teta. karena Iya, Teta. otaknya bergelombang. Bang. Wave, Nabi ya, Yusuf Itu juga disebutnya REM, Pak. Rapid Eye Motion. ya Jadi lagi. ketika mata itu bergetar, tapi matanya hampir tertutup. Nah, tapi Nah, tapi itu namanya Rapid, teta. rapid eyes movement. Ya, rapid eye motion atau rapid eye movement bisa REM. itu Nabi Yusuf yang melakukannya itu. Dia mendapat wahyu di posisi itu tuh. Makanya coba usahakan cari cari momen itu di situ. Bisa nggak? Nah, di situ dapat nanti banyak ide. Nabi Zakaria juga dia melakukan semedi di mihrab, Maryam juga sama Ashabul Kahfi. Jadi banyak turun Quran itu di malam, di lailan antara tidur dan tersadar tadi. Ya gitu. Nah, tapi kalau hanya tidur, tapi tidurnya apa namanya? Ya tidur, tapi nggak ada tidur-tidur aja gitu. Atau bangun malam tapi hanya ngobrol, ya nggak dapat wahyu sih begadang nama itu. Nah, jika kita begadang, berjaga, ngobrol ngalor ngidul, itu namanya samiri nanti, Bu. Samiri itu ya kalau ngobrol nggak ada ujungnya. Jadi samiri begadang, ngobrol, ngalor ngidur nggak ada ujungnya, nggak ada kesimpulannya. Itu namanya samiri. Samiri itu kan versusnya Musa. Nah, kaumnya Musa itu diuji oleh samiri gitu. Jangan sampai jadi samiri. Kemudian apalagi ya berkaitan dengan waktu. Yang ketujuh, bahwa waktu kedatangan bencana itu bisa malam, bisa duha. Ya, misalnya di surat 7 ayat 4, 797, surat 798. Jadi banyak bencana datang itu kalau nggak malam di waktu duha jam 10. Nah, apa misalnya bencana yang menimpa kaum Lut itu subuh. Bencana yang menimpa kepada kaum Nabi Soleh itu pagi hari. Bencana yang menimpa kaumnya Su'aib juga itu di apa di pagi hari. Yang menimpa kaum Ad juga sama tuh. Nah, pernah kita kejadian apa di Palu, Palu, Palu ya? Di Palu itu musibahnya jam berapa, Bu? subuh. Oh, bukan. Menjelang maghrib.
Itu Enggak tuh deh, Kang, kayaknya siang jam-jam 10. benar. Heeh. Iya. Karena gini, duha itu sama dengan ASEAN. Posisinya tuh kalau nggak pagi di petang tuh. Isa itu juga artinya sore sampai gelap malam. Karena ada saat terjadi pertukaran siang dan malam. Itu juga ada tanda di situ. Nah juga kita mesti berhati-hati di saat tadi kalau nggak pagi, petang atau malam. Makanya tadi ayatnya senantiasa bertasbih kepada Allah pagi petang. Karena pagi petang ada akan apa? Selalu ada peristiwa yang tadi bencana itu biasanya kalau nggak pagi, petang, malam gitu ya. Mesti ngerti tanda-tandanya gitu. Makanya yang harus dilakukan tadi harus selalu ingat, mohon ampun, banyak istighfar gitu kepada Tuhan supaya diselamatkan dari segala macam bencana itu gitu. Tasbih apa, Kang, artinya? Ya, Tasbih. tasbih, bertasbih itu mengarungi, menyelami, merenangi, hidup di dalamnya gitu, hidup di dalamnya gitu. Oh, oke. Bertasbih kepada Allah berarti hidup di dalamnya Allah itu gitu. Ya, oke. Mengarungi sang realitas kenyataan itu tadi. Bukan Di tasbih yang bahasa itu Arab ya. disebut Bukan berenang. tasbih-tasbih kayak gitu ya. Berenang, merenangi, menyelami gitu. Bertasbih itu gitu. Ya, oke. Oke, begitu ya penjelasan tentang waktu siang dan waktu malam sudah selesai. Siang maupun malam itu hanya dimensi. Ya, bisa dimensi dalam arti benar atau dimensi dalam arti maknawi tadi. Ketika orang berjaga, maka dia siang. Ketika orang tertidur istirahat, maka dia jadi malam. Naharon beraktivitas, lailan istirahat. Gitu. Itu makna lainnya. Nahar itu kan artinya mengalir ya. Nahar itu mengalir. Kalau lailan diam. Maknanya apa? Siang itu beraktivitas. Malam itu istirahat. Gitu. Kalau ibu tadi kerjanya malam hari, berarti naharnya malam. Malam, pagi, Istirahatnya siang. ditukar tuh. Itu gimana Maksudnya tuh, Kang? ya, Tidak sesuai itu gimana jadinya? ya tapi mesti ada pengganti. Jangan bekerja terus menerus. Mesti ada Ada istirahat. jeda, Ada jeda ada jeda. istirahatnya begitu. Jangan siang kerja, malam kerja, nggak ada istirahatnya. Itu kan yang namanya membunuh dirimu. Jangan membinasakan dirimu namanya. Enggak, karena gini, Kang. Biasanya kalau seniman itu kan kerjanya waktunya beda. Kadang-kadang kita dijemputnya jam 4 pagi. Gitu. Terus nanti kadang-kadang kita dijemputnya subuh gitu. Kalau Iya, enggak kita dijemputnya malam. yang penting mesti ada waktu untuk istirahat. Kapan sempatnya? Istirahat itu kan minimal 4 jam, Bu. 4 jam tuh mesti ada istirahat 4 jam. Dalam sehari semalam tuh mesti ada 4 jam minimal. Bukan minimal. Ada per- 4 jam Mana cukup. ada sekarang kan semuanya kita kerja tayang kan. Nggak ada istirahatnya. ada Ya kadang-kadang kita dari rumah ke sana ke tempat lokasi akhirnya kita tidurnya di mobil. Nah itu maksudnya. Mesti ada Oh, oke. istirahatnya. Oh, oke. Sekurang-kurangnya 4 jam ada waktu tidurnya itu, Bu. Misal Oke, oke. dari tempat ke lokasi berapa menit nih? 1 jam. Udah tidur di mobil. Iya, Nanti di tempat itu ada waktu istirahatnya. Tidur lagi itu sejam. Dua jam kan lumayan tuh. iya. 4 jam udah cukup. ada Oke. pertanyaan sedikit Pak Ip, Ya. sedikit aja. Kita kayaknya kelupaan di surat 32 ayat 16 deh. Surat 32 ayat 16. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lambung mereka jauh dari tempat tidurnya, sedang mereka berdoa kepada Tuhannya dengan rasa takut dan harap, dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Sadaqallah. Ya. Pertanyaannya Pak Iip, apakah orang-orang yang kan ada dua ayat yang satu ayat menyatakan siang untuk bekerja dan malam untuk istirahat. Ya. Udah itu ada lagi ayat lagi yang menyatakan
bahwa mereka sedikit sekali mereka tidur di malam hari. Hmm. Nah, apakah mereka tidak tidur dan berdoa kepada Tuhannya eh, dengan rasa takut dan harap itu bagian dari istirahat, Pak Iip? Karena Mm-mm. malam-malam mereka nggak tidur, biasanya sedikit tidurnya. Ya, ini coba lihat surat 3 ayat 1, 2 dah. Ayat berapa kan? 3 ayat 1. 3. 3 ayat 1. Alif Lam Mim. Ayat 2-nya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Allah tiada Tuhan melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus menerus mengurus makhluknya. Ada istirahatnya nggak? Nggak ada. Nggak ada, oke. Surat 2, 255-nya. A'udzubillah. Bismillah. Allah tiada Tuhan melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus menerus mengurus, tidak mengantuk dan tidak tidur. Tahan, tahan. Kepunyaannya Tahan. Oke. Kan terus menerus ngurus makhluk. ya, Ada tidurnya nggak? nggak ada. Nah, ada ngantuknya nggak? Nggak ada. Nah, jadi boleh nggak kita nggak tidur? Nggak boleh. Nggak boleh. Kecuali kah? Kami. Hmm. Mm-mm. Kecuali para kah? Para kami. Para Oh, astagfirullah, ya, ya, para astagfirullah. para kami itu nggak ada tidurnya. Nggak ada tidurnya, ya, Bah, walaupun di bah, malam bah- juga bagian istirahat, ya. nah, bahkan diemnya pun dia sedang bekerja. Ya, sah, Ya, sah. tapi Ya, ya, bagi lupa. tapi bagi Astagfirullah. bagi manusia yang lain yang biasa yang belum sampai ke apa Kami, namanya kembali kepada kami itu mm, mesti mm, mesti ada itu mesti tetap ada istirahat mm, karena fisiknya kan masih fisik di dimensi 3 gitu kecuali kalau dimensi mm. 4 dimensi 5 itu mah udah nggak ada tidurnya sih Istirahat. nggak Jadi ada secara nggak langsung, maaf, Mm-mm. malam pun sebenarnya jika kita bisa memberikan manfaat dalam tidur kita, itu bagian dari istirahat sebenarnya, ya. Ya sekarang gini sekarang di tempat kita di Indonesia malam apa siang nih Ya, waktunya Malam. bisa berubah-ubah menyesuaikan dengan ya titik sekarang tempat, ya. sekarang Sekarang nih malam. malam Malam. di tempat lain sekarang siang nggak di Amerika misalnya Siang. Di Amerika pagi. gimana pagi Siang. Hmm. berarti bagi bagi orang-orang yang sudah kembali ke kami tadi udah jadi kami ya dia mah bekerja terus menerus Bu Pak Ya. Hmm. Ya, nggak paham. nggak ada, nggak ada tidurnya Jadi manfaatnya selalu ditebar 24 baik jam dalam, ya, 24 jam tidak henti. Hmm. tapi Baik, Pak. kalimatnya sedikit tidur berarti ada makna apa dia tetap ada tidurnya tapi Ada dikit Tetap ada. banget tidurnya. Hmm. dikit banget gitu Hmm. nah coba misalnya di surat 51:17 A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mereka sedikit sekali tidur di malam hari. berapa persen sedikit itu Sedikit itu cuman 20 sampainya 5%. ya sekerjap aja udah sangat Hmm. merem merem bentar doang gitu udah bangun lagi. Kalaupun Hmm. tidur dikit banget gitu. Hmm. Dan ini penghuni surga gitu. Dari 15-nya deh. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada di dalam taman-taman dan di mata air. Nah, terus Lanjut. Sambil mengambil apa yang diberikan kepada mereka oleh Tuhan mereka. Sesungguhnya mereka sebelum itu di dunia adalah orang-orang yang berbuat baik. berapa persen dari 24 jamnya? Apa tuh? Maksudnya tidurnya Enggak, berbuat baiknya. 100%. Iya, tadi 100%. walaupun tidur hanya dikit doang dan tidurnya pun Ya, dia bekerja, mikir juga. Tadi tidurnya aja ya. masih
masih dapat wahyu gitu. Iya. Dan tidur dia dapat Heeh. ide gitu. Jadi penduduk surga itu hidupnya bukan bukan leha-leha, dia tuh pekerja keras gitu. Hmm. Bagaimana caranya memberi manfaat selama hidupnya gitu, 24 jam. Ya. Bahkan Tidak tidur berhenti pun memberi. bertasbih ya. Itu Ketika nama, berhenti makanya ketika berhenti bertasbih ya senantiasa tenggelam. bertasbih namanya. Senantiasa bertasbih siang, malam, pagi, petang, ya selamanya Ya. bertasbih. Karena Ya. bertasbih kepada Allah, Allah sendiri tadi kekal terus-menerus mengurus makhluknya, tidak ngantuk dan tidak tidur, nggak capek lagi. Hmm. Berarti kalau bertasbih kepada Allah, ya seperti Nggak itu. ada berhenti. Nggak ada, dia tidak berhenti memberi manfaat buat alam semesta ini. So, Kalaupun tidur dikit banget gitu. Ya, gitu ya. Baik Bapak Ibu, hatur nuhun, syukron. terima kasih Makasih. mohon lahir dan batin. Makasih Kang Iip. Ya, makasih semuanya. Nuhun Kang Hatur Iip. nuhun Pak Iip.